Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ya'lamu junud rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu selain Dia sendiri. Tuhan yang Maha Suci mempunyai tentara-tentara yang dikerahkan dalam hati, ruh, dan alam-alam lainnya. Kita tidak mengetahui hakikat dan jumlahnya secara terperinci, kecuali Dia sendiri. Dalam tulisan ini hanya dikabarkan tentang isyarat atau tanda-tanda, yaitu tentara kolbu. Kolbu mempunyai dua pasukan, yaitu pasukan yang dapat dilihat dengan mata dan pasukan yang bersifat gaib, hanya dapat dilihat oleh pandangan kolbu itu sendiri. Kolbu berkedudukan sebagai raja dan tentara-tentara berkedudukan sebagai pelayan. Pasukan tentara yang dapat dilihat ialah berupa tangan, kaki, mata, hidung, mulut, dan anggota-anggota tubuh lainnya, baik yang tampak maupun organ dalam. Sesungguhnya semua itu merupakan pelayan yang patuh atas perintah kolbu. Kolbu memerintahkan sejumlah organ tubuh dan mengulang-ulangnya. Semua anggota tubuh diciptakan secara tabiat untuk patuh terhadap kolbu dan tidak akan menyalahi perintahnya. Jika kolbu menyuruh mata terbuka, pasti mata itu akan terbuka. Jika kolbu menghendaki kaki bergerak, pasti kedua kaki akan melangkah berjalan. Jika kolbu memerintahkan kita bicara, maka mulut akan bicara. Begitulah seterusnya. Kepatuhan anggota tubuh terhadap perintah kolbu merupakan simbol kepatuhan para malaikat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab malaikat itu secara naluri diciptakan untuk taat, tidak pernah membangkang dan mendurhakainya, bahkan mau mengerjakan apa saja sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bedanya, jika malaikat patuh karena menyadari kepatuhannya, sedangkan mata menurut perintah kolbu karena keterpaksaan. Kolbu membutuhkan pasukan tentara untuk keperluannya sebagai kendaraan dalam mengarungi perjalanan jauh. Tentara-tentara kolbu adalah media untuk mengantarkan menuju Allah subhanahu wa ta'ala atau menyembah Allah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkan supaya mereka menyembahku. Tentara kolbu yang berupa anggota tubuh adalah kendaraan kolbu, sedangkan perbekalan dalam melakukan perjalanan itu adalah ilmu. Tanpa bekal dan media pengantar, seseorang tidak akan mampu beramal solih. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah selama badan tidak tenang. Dunia adalah kebun akhirat, merupakan ramah petunjuk atau hidayah. Dinamakan dunia karena paling dekat di antara dua tempat. Karenanya sangat perlu untuk menyiapkan perbekalan dari alam ini. Maka badan adalah kendaraannya. Badan butuh pemeliharaan dan dijaga agar tetap sehat serta tenang. Adapun pemeliharaan badan ialah dengan memberi makanan dan memeliharanya agar tidak terkena penyakit. Ini untuk konsumsi tentara lahiriah. Sedangkan terhadap tentara-tentara kolbu yang bersifat gaib, kita perlu mencegahnya dari nafsu syahwat. Ini merupakan tindakan pencegahan dan pemeliharaan. Misalnya mencegah kemarahan dan menolak setiap penyakit-penyakit yang menghancurkan kolbu itu sendiri. Jumlah tentara kolbu itu secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 macam. Pertama, energi yang mendorong dan pemberi nasihat. Ada kalanya bersifat menarik dan bermanfaat seperti nafsu syahwat. Kadang-kadang bersifat penolakan terhadap sesuatu yang berbahaya seperti kemarahan. Energi ini diibaratkan dengan iradah atau kehendak atau kemauan. Kedua, energi yang menggerakkan organ tubuh untuk menghasilkan tujuan kolbu yang diibaratkan dengan kudrah atau kekuasaan, yaitu tentara yang tersebut pada seluruh organ tubuh, lebih-lebih persendian tulang rawan. Ketiga, energi yang bersifat mengetahui, yaitu yang mengenal semua perkara seperti kekuatan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sentuhan. Kekuatan itu tersebut pada anggota tubuh tertentu. Ini diibaratkan dengan ilmu atau pengetahuan dan idrak atau kefahaman. Di antara setiap tentara yang gaib atau yang tidak tampak, ada tentara-tentara yang zahir atau tampak, seperti organ yang tersusun dari lemak, daging, urat, darah, dan tulang yang menyiapkan alat-alat bagi tentara-tentara ini. Sesungguhnya energi pukulan itu karena tangan. Energi penglihatan itu terletak pada pandangan, dan energi pendengaran itu terletak pada telinga. Begitu pula kekuatan-kekuatan lainnya. Hal yang menarik untuk dibicarakan adalah tentara-tentara gaib.
Panca indera atau indera kelima termasuk tentara gaib karena ada tetapi tidak tampak. Panca indera ini berhubungan dengan rasa, misalnya potensi merasakan asin, asam, manis, panas, dan sebagainya. Ini disebut sebagai kesan yang tertinggal. Manusia melihat sesuatu melalui matanya. Sesuatu itu ditangkap oleh mata. Meskipun setelah itu mata dipejamkan, namun yang tertangkap itu masih terkesan atau membekas. Ada yang mengistilahkan hasil dari tangkapan mata itu adalah khayalan. Tentara gaib sangat berperan untuk menghafal bentuk, warna, dan posisi yang pernah ditangkap oleh mata. Lalu ada pasukan tentara lain yang bertugas untuk memikirkan sesuatu tersebut. Mereka berusaha menyimpan dan mengingat kembali pada kesempatan lain. Jika Allah tidak menciptakan energi hafalan, berpikir, dan mengingat-ingat, pasti otak menjadi kosong, sebagaimana kaki dan tangan yang kosong dari kesan tersebut. Energi tersebut merupakan tentara gaib yang tempatnya sangat tersembunyi. Ini adalah bagian-bagian kolbu.